Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kenalin, aku Salsabila Zulfa Hadijah dengan NIM akhir 031 dari Fakultas Psikologi Unjeni. Dan di sini ada dua teman aku juga nih. Hai guys. Hai guys. Oke, BTW buat kalian boleh dong kalau misalnya aku minta perkenalkan diri. Kan orang-orang belum tahu nih kalian siapa. Jadi biar lebih tahu, mending kalian perkenalan diri dulu. Oke, jadi kenalin guys, nama aku Karisa Putri Kancana dengan NIM akhir 024. Salam kenal semuanya. Dan kenalin nama aku Winda Widiawati dengan NIM 5. Makasih buat Karisa sama Winda. Ih, BTW kalian ngerasa nggak sih ada yang ketinggalan atau ada yang lupa apa ya? Apa tuh? Iya, kita lupa perkenalan kelompok nih. Jadi kita tuh dari kelompok 9 Psikologi Kognitif kelas 2A guys. Oh, guys, pernah gak sih susah buat ngungkapin kata yang sebenarnya tuh kita tahu kata? Iya, jadi itu tuh sering banget kejadian sih. Tiba-tiba suka lupa ngungkapin kata-kata. Nah, kebetulan nih, kan di sini kita itu bakal bahas putar itu. Itu tuh biasanya disebut tip of the tongue. Kira-kira kalian ada yang tahu lebih nggak sih tentang itu? Kalau tahu boleh dong kasih tahu kita. Iya nih, aku baca di artikel ya tadi tentang fenomena ini. Ternyata fenomena istilahnya loh dalam dunia psikologi. Nah, terdapat suatu fenomena di mana kita suatu kata tertentu saat kita sedang berbicara. Nah, fenomena ini disebut dengan istilah letologika atau juga dikenal dengan tip of the tongue ini. Nah, betul tuh Winda. Menurut pengetahuan aku juga, fenomena ini merupakan fase di mana seseorang tidak mampu mengingat suatu kata tertentu, tapi mampu mengingat arti atau definisinya. Biasanya, seseorang juga mengingat beberapa huruf dari kata tersebut, baik huruf depan, huruf belakang, ataupun huruf vokalnya saja. Fenomena ini dapat terjadi pada siapa saja, baik kalangan muda, dewasa, maupun lanjut usia, dan juga dialami dalam berbagai bahasa. Terus guys, fenomena letologika ini lebih sering dialami oleh mereka yang bilingual dan multilingual atau menguasai lebih dari suatu bahasa dibandingkan orang yang monolingual atau hanya menggunakan suatu bahasa. Hal ini terjadi karena kosakata yang mereka ketahui cenderung lebih beragam dan lebih banyak. Jadi banyak kata-kata yang tersimpan di memori mereka pun jadi lebih banyak gitu. Nah, terus fenomena ini juga terjadi orang yang akan sibuk berkutat dengan pikirannya sendiri untuk menemukan lupa, dan ada pula loh yang memutuskan untuk menggunakan kata lain sebagainya. Nah, namun keduanya tetap akan menimbulkan rasa nggak nyaman saat ada yang mengganjal gitu bila enggak berhasil menemukan kata yang terlupakan. Tapi kalian tahu gak sih kira-kira kenapa ya fenomena ini tuh bisa terjadi? Nah, gini nih Win, seperti yang kita ketahui, otak manusia merupakan ranah yang sangat kompleks dan rumit, sama halnya dengan pengucapan kata tertentu dari memori kita. Jadi, ketika seseorang berusaha untuk mengingat kembali suatu kata, tetapi terhalang oleh kata-kata lain yang mengakibatkan gagalnya proses mengingat kembali kata tersebut. Secara sederhana, fenomena ini terjadi ketika otak kita mampu mengakses informasi mengenai arti dari suatu kata, tapi gagal dalam mengakses suara atau bunyi dari kata itu sendiri karena sinyal yang diambil otak mengalami penyimpangan sehingga suatu kata menjadi terlupakan dan tidak dapat terucap. Oh gitu, terus gimana? Jadi oleh karena itu, ketika kita mengalami fenomena ini, kita nggak perlu khawatir. Soalnya ini udah jadi hal yang umum dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Pas kita lagi dihadapi dengan fenomena letologika, terutama saat situasi yang genting, ada baiknya kita mengatasinya dengan mencari kata alternatif atau yang memiliki makna ataupun pengucapan yang serupa dengan kata yang hendak kita ucapkan. Oke, jadi seperti itu ya guys. Ternyata fenomena
sisi baiknya juga ya, melalui fenomena ini juga secara nggak langsung kita dapat terlatih untuk mempertajam ingatan terhadap suatu kata dengan membentuk khusus yang berhubungan dengan kata tersebut, sehingga di lain waktu akan lebih untuk mengingat kata tersebut saat hendak mengucapkannya. Wah, bener banget nih. Nah, kesimpulannya memang tip of the tongue itu sudah menjadi hal biasa dan sering banget kejadian di semua orang. Makanya, jangan terlalu khawatir kalau dalam suatu percakapan kita tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Ternyata itu hal biasa dan hampir semua orang juga ngalamin loh. Karena yang paling penting tuh kita nggak usah khawatir ya dengan fenomena itu. Nggak kerasa nih ya, kita udah di akhir aja, cepet banget ya. Bener banget nih. Gak kerasa ya, karena mungkin emang pembahasannya seru sih. Jadi kayak gak kerasa gitu waktunya. Nah, bener banget sih. Mungkin sekarang udah waktunya buat kita undur diri kali ya. Dan semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi ngerasa kebingungan dengan fenomena yang barusan kita bahas. Semoga bisa membantu ya dengan adanya podcast ini. Nah, bener banget. Semoga teman-teman jadi paham ya tentang kejadian ini. Mungkin segitu saja dari kita. Saya Zulfa. Aku Karisa. Aku Winda. Pamit. Terima kasih banyak. Dadah. Sampai jumpa. Bye.